Much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya pergaulan bebas. Bahaya pergaulan bebas dapat menimbulkan berbagai masalah, baik itu kesehatan fisik maupun juga mental seseorang. Dalam pergaulan bebas, seseorang juga dapat mudah terpapar penyakit menular seksual atau PMS seperti HIV, AIDS, dan sifilis. Berikut ini ada beberapa bahaya pergaulan bebas yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, penyakit menular seksual atau PMS. Tanpa perlindungan yang tepat seperti kondom, seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas dapat dengan mudah terinfeksi oleh PMS. Yang kedua, kehamilan tidak diinginkan. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, aborsi. Seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin merasa tidak siap untuk menjadi orang tua atau tidak memiliki dukungan yang cukup untuk mengandung dan melahirkan anak. Yang keempat, masalah emosional. Bahaya pergaulan bebas dapat meningkatkan risiko masalah emosional seperti depresi, rasa kosong, dan rasa tidak bahagia. Masalah dalam hubungan. Seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin kurang mampu untuk membangun dan menjaga hubungan yang stabil dan sehat. Nomor 6, masalah dalam keluarga. Pergaulan bebas dapat menyebabkan masalah dalam keluarga seperti konflik dengan orang tua atau anak-anak yang merasa tidak diakui atau diabaikan. Yang terakhir, masalah dalam lingkungan kerja. Seseorang yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin kurang produktif di tempat kerja karena masalah kesehatan atau masalah emosional yang diakibatkan oleh pergaulan bebas. Faktor-faktor umum yang dapat menjadi penyebab PMS antara lain: 1. Melakukan hubungan seks tanpa pengaman. 2. Seks oral dengan orang terinfeksi. Infeksi menular seksual nyatanya juga dapat terjadi bila melakukan seks oral atau lewat mulut dengan orang yang terinfeksi penyakit menular seksual tertentu. 3. Berganti-ganti pasangan seksual. Sering bergonta-ganti pasangan juga merupakan penyebab PMS yang umum terjadi. 4. Ada riwayat IMS yang tidak tertangani. Memiliki riwayat IMS sebelumnya yang tidak diobati dengan tepat dan total menimbulkan risiko penyebaran yang berbahaya. 5. Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang. Mabuk akibat alkohol dapat menimbulkan kecenderungan bagi seseorang untuk melakukan hubungan seks yang berisiko. 6. Kekerasan seksual, tindak kriminal seperti pemerkosaan dapat menjadi penyebab PMS. Pelaku yang mengidapnya dapat menularkan IMS kepada korban. Ada beberapa jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Di antaranya ada sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sifilis biasa dikenal dengan sebutan raja singa. Adapun gejala yang terjadi yaitu adanya luka pada area kelamin ataupun mulut. Yang kedua ada gonor atau biasa dikenal dengan sebutan kencing nanah. Disebabkan oleh bakteri yang bernama Neisseria gonorrhoeae, dapat menyebar ke bagian tubuh melalui aliran darah. Selanjutnya ada silamidia. Silamidia disebabkan oleh bakteri yang bernama Silamidia trachomatis. Terjadi akibat adanya kontak dengan luka di area kelamin. Selanjutnya ada limfogranuloma venerum atau LGV. LGV tersebut sama halnya dengan silamidia, yaitu disebabkan oleh bakteri Silamidia trachomatis. Walaupun keduanya memiliki bakteri yang sama, namun adapun keduanya memiliki tipe yang berbeda. Selanjutnya ada granuloma inguinal. Disebabkan oleh bakteri yang bernama Klebsiella granulomatis. Adapun pneumocystis tergolong dalam jenis penyakit seksual yang jarang terjadi. Jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi virus antara lain: 1. Human papilloma virus atau HPV. Virus HPV dapat menular melalui kontak langsung atau berhubungan seksual dengan penderita. Pada perempuan, virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker leher rahim atau kanker serviks. Yang kedua, HIV.
Infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency, virus yang bisa menyebar melalui hubungan seksual tanpa penjaga atau pelindung. Berbagai penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau persalinan. Yang ketiga, hepatitis B dan C. Penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis ini dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Selain melalui hubungan seksual, virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama atau transplantasi organ. Yang keempat, yaitu herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex atau HSV. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebaran virus terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang tidak terdeteksi. Penyakit menular seksual akibat parasit. Jenis penyakit menular seksual akibat infeksi parasit ini adalah trichomoniasis yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Penyakit ini dapat menimbulkan keputihan pada wanita. Trichomoniasis juga dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali. Akibatnya, penderita penyakit ini secara tidak sadar menularkan penyakitnya kepada pasangan seksualnya. Dampak penyakit menular seksual. Salah satu dampaknya adalah mengalami gangguan kesehatan. Dan ada dampak yang disebabkan oleh lambatnya pemeriksaan dan penanganan. Berikut adalah dampaknya. Pertama, alat reproduksi bisa mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan kemandulan. Kedua, menyebabkan kebutaan dan pikun. Infeksi penyakit menular seksual bisa mengalami gangguan pada syaraf. Ketiga, penyakit menular seksual bisa ditularkan kepada bayi yang sedang berada di dalam kandungan. Hal ini bisa menyebabkan bayi menjadi buta dan mengalami keterbelakangan mental. Keempat, kematian. Terlambatnya penanganan bisa menyebabkan penderita penyakit menular seksual meninggal. Cara mencegah penyakit menularnya seksual yaitu dengan tidak melakukan hubungan seks bebas dan membatasi pasangan seksual, juga membantu mengurangi resiko tertular atau mencegah penyebaran penyakit menularnya seksual. Yang kedua, menjaga kebersihan seksual yang baik. Kebersihan seksual juga penting dalam memastikan bakteri dan infeksi tidak bernanah di tubuh. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan secara teratur. Dapat mempelajari cara mengelola kondisi ini dengan benar, memainkan peran besar dalam mencegah komplikasi kesehatan lebih lanjut. Yang keempat, vaksinasi. Vaksin HPV membantu mengurangi resiko tertular HPV, serta kondisi terkait HPV seperti kutil kelamin dan kanker serviks. Sementara sebagian besar PMS tidak mengancam jiwa, mereka dapat mengembangkan komplikasi kesehatan lainnya jika tidak ditangani.